Jumpa lagi dengan saya Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mengetes adapter charger dari brand Anker serinya Nano 40W digital display yang ada emojinya, yang kemarin saya dapatkan dengan harga sekitar 238.000. Tentunya bermain-main voucher ya untuk mendapatkan harga yang semurah itu. Bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, kalian tes adapter charger ini untuk mencharging ke berbagai macam device seperti yang saya tulis di deskripsi. Seperti apa performa adapter charger Nano 40W digital display ini? Simak videonya. Unboxing adapter charger Anker Nano 45W digital display. Lihat ini ya, dikemas dengan kemasan yang belum terbuka segelnya. Saya unboxing sekarang. Nah, ini sudah saya buka kemasan bubble wrapnya. Sekarang saya buka bagian boxnya. Nah, ini lihat, dia tersegel dengan rapi. Kemudian kita lihat dari sini juga tersegel dengan rapi. Kemudian lihat ini, saya sobek dari sini. Nah, seperti ini kira-kira. Kemudian saya buka kemasannya. Ini yang kita dapat dalam paket pembelian adapter charger Anker Nano 40W digital display yang dikemas dengan kemasan seperti ini. Lalu di dalamnya ada mika, tempat untuk adapter charger. Lalu di luar box ini saya dapat kartu garansi dengan buku panduan singkat. Lalu saya akan dapat ini kertas buku panduan singkat juga. Ini di dalam box dan ada kertas. Nah, seperti ini saya juga kurang paham. Kemudian ada kemasan plastik di adapter chargernya, kayak semacam buku panduan singkat lah untuk kontrol sentuhnya. Nah, lihat ini. Nah, lalu kita akan dapat adapter charger Anker Nano 40W yang saya beli ini warna putih. Dari sisi tampilan awal yang ada tulisannya Anker, yang saya beli warna putih. Ini catnya menggunakan cat rasa-rasa semacam kayak doff. Saya pegang ini rasanya halus. Kemudian dari sisi sini kosong. Kita lihat dari sisi atas ada satu output USB-C warna biru muda, ada tulisannya IQ3. Kemudian ini ada kontrol sentuh, lihat ini ya, agak sedikit cekung. Lalu dari sisi sini ada digital display seperti ini. Nanti kita cek lebih lanjut digital displaynya pada pengetesan video berikutnya. Dari sisi sini ada spesifikasi dari adapter chargernya. Silahkan dilihat ini, Anker Nano 45W model A121D ya, seperti itu. Intinya output maksimalnya dia ini 45W single port ya. Kemudian kita lihat dari sisi port, dia modelnya seperti ini dan tidak ada tulisan ini itu. Ini ada berbagai macam sertifikat mulai dari CE dan lain-lain, silakan dipahami sendiri. Jadi seperti ini fisik dari adapter charger Anker 40W digital display. Dilihat dari sisi finishing casing dan penulisan atau build-in quality lah ya. Lihat penulisannya cukup rapi. Anker bukan brand kaleng-kaleng. Kemudian kita lihat dari sisi penulisan IQ3 ini juga sangat rapi. Kita lihat dari sisi ini spesifikasi. Lihat, dia itu kesannya menyatu dengan body adapter charger atau dengan cat ini ya. Tapi sangat rapi, tapi sedikit agak besar. Lihat, tapi sekali lagi Anker sangat rapi. Dari sisi sertifikasi juga terkesan menyatu dengan body adapter charger, tapi juga rapi, lihat. Kemudian kita lihat dari sisi finishing casing satu dengan yang lainnya. Coba dari sisi digital display, lihat ini. Rapi ya. Lihat ini, saya putar-putar. Nah, sangat rapi. Kemudian kita lihat dari sisi finishing casing colokan dengan body adapter charger. Lihat, sedikit kurang rapi. Bisa dilihat ini renggangnya, tapi tidak renggang-renggang amat. Kemudian ini terkesan agak naik ke atas, ini agak ke bawah. Jadi kurang pas. Tapi masih dalam kategori wajar untuk sekelas Anker. Masih, menurut saya masih dalam kategori rapi, tidak buruk-buruk amat. Jadi secara keseluruhan finishing antara penulisan casing satu dengan yang lainnya lebih dari cukup. Tes tempel magnet adapter charger. Nah, ini saya bandingkan dengan adapter charger polosan seperti ini. Kemudian saya bandingkan juga dengan adapter charger bawaan iPad A16 ini. Lihat, ada logo Apple-nya. Ini PD 20W. Nah, oke. Sekarang kita cek dari sisi misalnya adapter charger polosan dahulu. Lihat ini, saya tempelkan. Nempel magnet. Nah, ya kualitasnya kalau colokan yang nempel magnet seperti ini kelas adapter charger polosan. Atau untuk usia pakai jangka panjang biasanya dia akan berkarat. Nah ya, biasanya akan mengganggu proses ketika kita colokin, kadang muncrat listriknya atau transfer listrik dari stop kontak ke adapter charger kurang maksimal karena ada karatnya. Sekarang coba
dari sisi anchor ini digital display saya tempelkan, tidak nempel magnet. Nah, jadi kualitasnya bagus. Coba saya bandingkan dengan adapter charger Apple bawaan iPad A16, dia juga tidak nempel magnet. Jadi kualitas dari adapter charger anchor ini kalau dari sisi colokan setara dengan adapter charger bawaan Apple iPad A16. Tes perbandingan berat, coba saya bandingkan dengan dua buah adapter charger ini, Anker Nano 45 watt dengan Basius Enervil 40 watt. Secara desain coba Basius dengan Anker yang nano digital display. Nah, seperti ini dia perbandingannya. Nah, sedikit lihat ini. Kurang lebih sedikit lebih besar yang Anker digital display ya, karena dia ada digital displaynya. Coba kita lihat dari sisi dimensi seperti ini. Nah, lihat kurang lebih kayaknya sama. Coba kita lihat dari sisi sini. Kayaknya lebih besar Anker sedikit. Nah, kemudian coba saya bandingkan desainnya dengan Anker yang nano 45 watt, dia seperti ini. Nah ya, lebih besar Anker yang digital display sedikit. Kemudian coba dari sisi panjangnya. Ini saya maaf tidak menggunakan metode Boolean quality test ketuk-ketuk karena ada digital displaynya, takut rusak. Nah, lihat dari sisi panjang juga lebih panjang yang digital display. Nah, sekarang coba dari sisi Anker yang 40 watt nano dahulu, lihat ini beratnya dia 68. Kemudian coba dari sisi Basius Enervil, nah, lihat ini 74. Lebih berat Basius ya dibandingkan yang Anker 40 watt tadi. 68 74. Nah, sekarang coba dari sisi Anker yang digital display 83. Dia paling berat. Ya, harap malum karena ada digital displaynya. Jadi secara Boolean quality berat dan dimensi sudah sangat rasional, menunjukkan sebuah kualitas Boolean quality yang bukan kaleng-kaleng. Tes protokol isi daya cepat. Pertama nanti coba saya menggunakan USB Door Finisher FNP58. Kemudian yang kedua untuk cek PPS lebih detail lagi menggunakan USB Door Cosi. Nah, sekarang dari sisi USB Door Finisher dahulu, lihat ini saya hubungkan. Kemudian coba kita masuk ke menu fast charging. Lihat ini saya buat auto detect. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini dia animasinya, kita tunggu. Oh, sebentar, kok mati ya? Nah, coba lagi mungkin. Nah, coba saya ulang lagi. Nah, lihat ini. Oh, lihat dia sudah nyala. Dia PD 3.0 48 watt. Kemudian ini lihat kemampuan protokol isi daya cepat lainnya. Support Samsung 9 volt, Huawei fast charging juga support, supercharger Huawei juga support, quick charging 2.0 dan 3.0 aktif, QC ini 4.0 dia juga aktif, selebihnya dia tidak aktif. Nah, seperti ini hasil ketika menggunakan USB Door Finisher. Sekarang saya ganti dengan menggunakan USB Door Cosi. Nah, sebentar saya masuk seperti ini dahulu menggunakan kabel. Nah, lalu masuk ke protokol. Nah, seperti ini. Nah, saya buat auto test. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, lihat dia PD-nya 45 watt. Ini PD 5 volt 3 ampere 40 watt. Kemudian PPS dia 48 watt. Jadi tadi 48 PD yang tercantum di USB Door Finisher itu PPS. Kemudian lihat ini untuk voltasenya dia support 5 volt sampai 20 volt. PPS-nya lihat ini. Nah, lihat dia 5 sampai 11 volt 3 ampere. Kemudian ini 5 sampai 16 volt 3 ampere. Seperti ini. Kemudian QC 2.0 dia support 5 volt sampai 12 volt. QC 3.0 support 12 volt, 09 PD 3.0. Tulisannya seperti itu. Jadi seperti ini ya hasil dari tes protokol isi daya cepatnya. Tes PD trigger Anker digital display 40 watt ini. Nah, PD trigger itu kalau di USB Door Finisher dia melakukan pengetesan ini PD 2.0, 3.0, PPS, QC4, PD 3.1, EPR dan AVS. Nah, secara deskripsi seperti itu. Lihat ini, saya masuk ke PD trigger. Kita tunggu sebentar. Ini masih loading. Lihat ini, kita tunggu. Lah, lihat dia mati. Sebentar. Lihat dia sudah masuk ya. Kemudian ini struktur daya PD triggernya dia mencapai 48 watt. Nah, voltasenya dia 5 volt, paling tinggi di 20 volt. Kemudian ampernya dia support paling rendah ini 2,25 ampere. Kemudian
paling tinggi 3 ampere. Jadi kalau secara ringkasnya PD trigger melakukan pengetesan voltase dan ampere lah, kira-kira seperti itu ya secara ringkasnya. Jadi ini hasil dari PD triggernya. Tes ripple adapter charger coba saya bandingkan dengan adapter charger Venson 45 watt. Cuman ini dia dual port. Nah, pertama coba dari sisi anchor dahulu. Ini saya menggunakan beban ke laptop. Ini laptopnya Samsung Chromebook 4 yang support PD 45 watt. Dari sisi anchor digital display dahulu, coba kita tes ripple-nya. Nah, lihat dia sudah aktif PD 3.0-nya dengan seteru daya 14,5 volt kali 2,4 ampere sama dengan di 34 watt. Ini biasanya daya pertama kali colok seperti ini. Kemudian dia akan stabil ke daya sekitar. Nah, lihat dia sudah stabil di 28 watt. Ini stabilnya dia. Dari teori laptopnya support 40 watt, dari sisi sini sudah. Sekarang saya masuk ke menu ripple. Nah, lihat nilai ripple-nya. Saya pause cara acak. Menghasilkan nilai VPP 113 mV untuk anchor digital display ini. Nah, sekarang saya ganti dengan adapter charger Venson. Lihat ini dayanya dia 29 watt. Sekarang saya ganti adapter charger Venson yang 45 watt. Saya cabut. Nah, ini kabel dan alat tesnya sama. Nah, tadi di angka 113-an ya, atau anggap 110, saya agak lupa. Ya, silakan diingat-ingat sendiri. Kemudian ini saya hubungkan dengan Venson. 45 watt juga Vensonnya. Lihat ini. Nah, sekarang langsung kalau Venson ini stabil di PD 3.0 juga dayanya 29 watt. 14,8 volt kali 1,9 ampere. Sekarang saya masuk ke menu ripple. Nah, lihat ini nilai ripple-nya. Nah, lihat. Saya pause acak, sudah stabil ini. Nah, dia mencapai 95 mV. Kalau anchor tadi sekitar 110-an ya, mohon dikoreksi bila salah, saya agak lupa. Kalau Venson 95. Jadi dari sisi perbandingan ripple, bagus Venson yang 45 watt dibandingkan dengan anchor. Tes animasi digital display. Nah, ini coba kita lihat seperti apa tampilan digital display-nya ketika baru pertama kali saya colokin. Lihat ini, silakan disimak. Nah, kemudian seperti apa dia nyalanya. Lihat ini, dia pertama kali nyolokin ada tulisannya seperti ini. Nah, ya ini belum saya colokin ke device apapun, dia seperti ini. Perhatikan, dia ketika tidak saya colokin, dia ada tulisannya seperti ini. Nah, ya sebuah tampilan animasi yang cukup unik. Nah, seperti ini dia. Nah, coba saya biarkan dahulu beberapa menit. Seperti apa perubahannya nanti saya sampaikan. Nah, dia seperti ini. Sebuah animasi yang sangat informatif. Menampilkan sebuah kesan adapter charger yang hidup lah ya. Nah, smart adapter charger, lihat ini. Oh, dia berganti menjadi bermain golf seperti ini ketika tidak saya hubungkan. Kalau pengen melihat ya silakan. Nah, lihat dia. Nah, kembali lagi. Jadi terbatas sampai di situ animasinya ketika tidak terhubung ke device. Sekarang saya colokin ke device, seperti apa yang terjadi. Lihat ini, saya colokin kabel. Nah, lihat tidak ada perubahan. Kemudian saya hubungkan, misalnya saya gunakan untuk beban ini kipas dari brand robot. Saya gunakan untuk charging ini saja. Sebentar, ini seperti ini ya. Biar terlihat animasinya itu seperti apa gitu ya. Karena sisi unik dari adapter charger ini animasi digital display-nya. Sebentar, saya tampilkan seperti ini. Nah, ini seperti ini. Nah, lihat. Oh, saya menggunakan ya Bapak. Saya menggunakan USB daughter tadi. Nah, sudah saya hubungkan. Lihat apa yang terjadi. Nah, seperti itu animasinya. Ini 5 watt ya, sudah rasional input power bank atau kipas robotnya. Kalau dalam tes ini ada tulisannya auto 5 watt. Nah, coba ini saya taruh di sini. Kemudian ini ada kontrol sentuhnya. Silahkan dilihat, saya kontrol sentuh. Nah, ada tulisannya seperti ini. Ini temperaturnya. Cuman temperaturnya tidak menuliskan detail tulisan angka ya. Cuma seperti ini temperaturnya. Nah, mungkin ini dalam kategori masih dingin. Nah, seperti itu ya. Ini dingin, ini panas atau hangat gitu ya. Sekarang coba saya tekan lagi. Nah, ada modenya. Mode auto atau mode care. Mungkin untuk memilihnya ditekan 2 kali. 1, 2. Oh iya, berubah seperti itu.
Nah, ketika saya rubah ke care, dia berubah menjadi seperti ini. Nah, ya, coba saya kembali lagi. Nah, lihat ini, saya rubah ke auto. Nah, seperti ini, coba. Nah, seperti itu ya, unik. Nah, kemudian coba saya lanjutkan setelah ini. Nah, ini kemudian tekan lagi, ada tampilan layarnya mau nyala berapa menit, tapi dia tidak bisa on terus, cuma ada pilihan ini. Coba saya tekan, saya salah sebentar. Nah, ini coba cara memilihnya ditekan 2 kali, 1 2. Nah, 1 2, cuma ada pilihan seperti ini layarnya, nyalanya 5 menit atau 1 menit. Nah, seperti itu tes akurasi digital display. Coba saya bandingkan dengan 3 buah adapter charger ini dari brand Venson, kemudian ada juga dari brand Acros dan dari brand Note X yang sama-sama menggunakan konsep layar Smart Digital Display atau TFT lah, kira-kira seperti itu. Coba dari sisi Anker dahulu, saya bawa untuk charging ke laptop Samsung 40 Watt sebagai bebannya. Nah, jadi kalau kita melakukan tes akurasi digital display ya harus dibandingkan seperti ini. Jangan dibandingkan dengan USB adapter seperti ini, beda konsep. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Pertama dari si Anker dahulu. Nah, lihat sudah jalan di 28,9. Biarkan laptopnya di sini. Nah, seperti ini mungkin. Kemudian kita cek dari sisi Anker. Lihat ini dia 29 watt. Nah, kalau dari sisi USB adapter Finersi, maksud saya Cosi, lihat dia di 29,0 ya. Coba saya dekatkan. Mungkin kalau membandingkan saja seperti ini. Hanya sebagai pembanding 29 ya. Kemudian coba saya taruh di sini lagi. Kalau dari sisi Anker juga 29. Jadi kalau kita bandingkan dengan USB adapter Cosi sama-sama di 29. Jadi akurasinya kalau menggunakan pembanding USB adapter cukup bagus. Nah, sekarang coba saya bandingkan misalnya dengan adapter charger lainnya. Nah, ini biarin saja seperti ini. Yang saya ganti cuma ininya. Coba dari sisi Acros. Nah, lihat ini. Kemudian saya hubungkan ke laptopnya. Tadi kalau Anker sama ya dengan USB adapter Cosi. Sebentar. Nah, lihat sudah stabil. Lihat ini USB adapter Cosi 29,2. Terlihat ya. Kemudian kita lihat dari sisi Acros 30. Cenderung agak lebih. Padahal ini di sini masih 29,3. Terlihat ya. Semoga terlihat jelas. Lihat sekali lagi. Jadi ini agak sedikit over tapi tidak over banget. Lihat. Sudah turun di 29. Nah ini. Nah ya, tapi lihat dia ya sama sih naik turun. Tapi tingkat kecenderungan lebih lama ke 30 watt. Nah, sudah. Jadi kalau dari sisi akurasi masih bagus Anker tadi ya. Hampir mendekati sama dengan itu. Yang ada di USB adapter Cosi. Kemudian coba kita bandingkan dengan ini. Note X. Ini 140 watt. Nah, lihat ini saya hubungkan. Tadi kalau Acros lebih ke 30 tingkat kestabilannya gitu loh ya. Nah, lihat ini kalau Note X, lihat 29,30. Kurang lebih sama ya. Lihat ini. Sedangkan yang ada di ini 29,3. Di sini terbaca ke 30,29. Ya mungkin kurang lebih sama lah ya. Nah, lihat ini. Kurang lebih karakternya menurut saya sama kayak Acros. Nah, ya 30,29. Kurang lebih sama. Jadi kalau Acros mungkin kalau Anker tadi dayanya menyentuh di sini menyentuh di 29/2 mungkin sama. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi bisa saya katakan juga kurang lebih ya sama akurasinya antara Anker dengan Acros. Acros dia ke 30 karena dayanya menyentuh di 29,2 tadi dari sisi USB adapter Cosi, kira-kira seperti itu. Sekarang coba kita lihat dari sisi Venson. Ini lihat Venson 29. Lihat ini. Juga 30. Nah, lihat ini dia 29,3. Jadi kalau menurut saya karakternya kurang lebih sama akurasinya. Cuman tadi Anker kenapa kok di 29? Karena yang ada di sini juga 29 pas, sehingga ini juga 29. Nah, berhubung ini ada chargernya lebih besar yang saya bandingkan, ini menyentuh di 29 lebih. Ini jadi naik turun antara 29 dan 30.
Nah ya, jadi kalau menurut saya sekali lagi tingkat akurasinya kalau menurut saya analisis saya ya kurang lebih sama. Tes ke ponsel iPhone 8 yang support PD2 atau fast charging 15 watt saya hubungkan dengan menggunakan kabel C to Lightning dari brand Acer seperti ini yang ada digital display-nya. Jadi ini saya hubungkan sekarang. Nah kita tunggu sebentar. Start dari baterai 12%. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di digital display kabel Acer PD aktif dengan struk daya 9 watt. Nah, PD aktif kenapa kok dayanya 9 watt? Harap maklum karena ponsel usia pakai sudah sekitar 5 tahun lebih. Jadi sudah turun performa, tapi secara fast charging dia aktif. Andaikan ponselnya masih fresh, fast charging aktif pasti dayanya biasanya di atas 10 watt. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di ini adapter charger. Nah, lihat ada tulisannya auto daya 8 watt. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PD 3.0 yang aktif dengan struk daya 8,9 volt kali 0,8 ampere sama dengan di 7, sekian watt. Sekarang coba saya cek dari sisi ripple. Nah, lihat ini nilai ripple-nya lumayan tinggi. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 137 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD secara langsung. Lihat ini, kita tunggu sebentar. Start dari baterai 21%. Coba saya nyalakan ponselnya, cuma standar charging atau charging saja. Nah ini kelemahan dari menggunakan adapter charger yang outputnya USB-C ke ponsel Samsung secara langsung seperti ini ya, lewat jalur C to C. Dia tidak aktif fast chargingnya. Biarkan ponselnya standby dahulu. Yang aktif DC dengan struk daya 4,8 volt kali 1,7 ampere sama dengan di 8,4 watt. Saya masuk ke menu ripple. Lihat ini nilai ripple-nya. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 151 mV. Nah, karena menggunakan kabel secara langsung C to C tidak aktif, biasanya bisa diakali dengan menggunakan kabel rakitan saya seperti ini. Sebentar, saya jelaskan dahulu. Menggunakan sistem OTG. Jadi kan basic dari ponsel Samsung 15 watt itu kan A to C. Lihat ini. Saya menggunakan A to C, kemudian saya converter dengan menggunakan OTG seperti ini. OTG USB-C, kira-kira seperti dari A to C. Nah, coba efektif atau tidak menggunakan converter. Lihat ini, saya hubungkan seperti ini. Nah, menggunakan converter atau OTG lah, bahasanya seperti itu. Ini saya menggunakan kabel dari brand Acer, kabel 100 watt 7 ampere. Lihat ini, nah seperti ini. Kemudian saya hubungkan sekarang, coba. Sebentar. Nah lihat ini sudah saya hubungkan, kita tunggu sebentar. 21% baterainya. Kemudian coba saya nyalakan, fast chargingnya langsung aktif. Nah seperti itu ya cara mengakali atau menggunakan adapter charger output USB-C tunggal. Kemudian kita cek dari sisi struk daya FCP yang aktif dengan struk daya 8,6 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13,4 watt. Sudah rasional, adaptive fast charging 15 watt. Saya masuk ke menu ripple. Nah lihat ini, karena fast charging aktif, nah maka daya ripple-nya juga naik. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 210 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt. Saya hubungkan lewat kabel C to C. Lihat ini sudah saya hubungkan, kita tunggu sebentar. Start dari baterai 64%. Nah, coba kita lihat dari sisi ini quick chargingnya aktif yang ada di digital display kabel mode auto. Maksud saya digital display adapter charger. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol daya cepat yang ada di Cozy QC 3.0 yang aktif dengan struk daya 6,6 volt kali 0,5 ampere sama dengan di 4 watt. Nah kenapa kok dayanya rendah? Harap maklum, ponselnya ini usia pakainya sudah sekitar 4 tahun. Jadi dia sudah turun performa. Andaikan ponselnya sudah masih fresh ya, ketika quick charging aktif pasti dayanya di atas 10 watt. Jadi sekali lagi harap maklum ponselnya sudah turun performa. Tapi secara notifikasi quick chargingnya aktif ya. Sekarang saya masuk ke menu ripple. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 86 mV. Tes ke ponsel Oppo Reno 3 yang support VOOC 20 watt. Saya hubungkan lewat kabel C to C. Lihat ini sudah saya hubungkan, kita tunggu sebentar. Start dari baterai 3%. Secara tulisan fast charging yang aktif bisa dilihat di sini. Biarkan ponselnya standby.
Kita cek dari sisi digital display yang ada di adapter charger mode auto. Lihat ini. Nah ya, dia 14 watt. Sekarang kita ke USB Dr. Cozy PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 4,7 volt kali 2,7 ampere sama dengan di 13,3 watt. Ini ya sudah rasional. Fast charging Oppo yang aktif di area sekitar di atas 10 watt, di bawah 18 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 180 mV. Tes ke tablet Huawei Mate Pad yang support daya supercharger protokol 22,5 watt. Saya hubungkan dengan kabel C2C secara langsung. Lihat ini sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. Start dari baterai 17%, supercharging aktif, ada komanya atau desimalnya, petir double. Lengkap ya notifikasinya. Biarkan tabletnya standby. Kita cek dari sisi yang ada di digital display adapter charger. Lihat dia mode auto. Nah seperti ini perkembangan dayanya. Akurat ya antara USB Dr. Cozy dengan digital display. Lihat. Nah cukup akurat menurut saya. Nah, sekarang kita ke USB Dr. Cozy PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 8,5 volt kali 2,1 ampere sama dengan di 18 watt. Lihat 18 watt ke atas tadi. Lihat ini. Ini sudah rasional. Dia masuk ke superchargingnya Huawei 22,5 watt karena dayanya sudah menyentuh di atas 18 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah lihat, saya pause secara acak. Nilai Ripple-nya 84 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging Samsung 25 watt. Saya hubungkan dengan metode ponsel mati. Nah lihat ini, saya hubungkan sekarang. Kalau mode ponsel mati, petir double itu super fast charging. Kalau petirnya satu, fast charging. Start dari baterai 31%. Biarkan ponselnya standby. Nah lihat, dia sudah perlahan-lahan perjalanan menuju di atas 15 watt. Yang aktif FCP atau fast charging protocol. Biasanya PPS. Nah yang penting dia secara dayanya di atas 15 watt, kemudian petir double sudah saya anggap sebagai super fast charging Samsung 20 watt yang aktif dengan seluruh daya 9 volt kali 2,2 ampere sama dengan jalan di 20 watt atau 21 watt tadi maksimalnya. Lihat ini. Nah kemudian coba saya cek dari sisi Ripple. Nah lihat ini nilai Ripple-nya. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 100 mV. Tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Saya hubungkan sekarang. Nah lihat ini sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. Start dari baterai 15%. Kita tunggu sebentar ada desimalnya atau tidak. Tapi tidak ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di ini, adapter charger Anker. Lihat dia mode auto. Dari sisi lihat pergerakan dayanya antara adapter charger dengan ini USB Dr. Cozy 14 sama-sama di 14. Real timnya cukup bagus. Lihat. Nah ya, dia sudah di atas daya 18 watt. Ini sudah rasional. Yang aktif PPS kalau disetarakan setara dengan supercharger Infinix 33 watt, dayanya juga segini ketika menggunakan kabel charger plus adapter charger bawaan ponsel. Cuman lewat jalur PPS jadi tidak ada desimalnya. Nah, cuma beda desimal saja. Secara seluruh daya sama plug. Nah sekarang ini seluruh dayanya. Dia 8,9 volt kali 2,4 ampere sama dengan di 21,7 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 95 mV. Tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti. Lihat ini sudah saya hubungkan. Start dari baterai 16%. Kita tunggu sebentar. Ada desimalnya atau tidak? Ternyata tidak ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek antara digital display Anker dengan USB Dr. Cozy. Lihat sudah akurat. Biarkan adapter chargernya di sini. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 8,7 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13,7 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah ini lihat, saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 159 mV. Tes ke ponsel Realme 9i yang support direct charging 33 watt. Saya hubungkan lewat kabel PD. Nah lihat ini sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar.
Start dari baterai 11%, tidak ada notifikasi dari chargingnya, cuma ada tulisan charging saja. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy. Coba kita cek dari sisi sini, dia mode auto. Dayanya sudah jalan di 9 watt. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy DC yang aktif dengan seluruh daya 4,9 volt kali 1,7 ampere sama dengan 8,6 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 147 mV. Tes ke ponsel Realme 9i yang support Dart charging 33 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti. Lihat ini sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar, masih loading dayanya. Dart charging aktif, ada desimalnya, start dari baterai 11%. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi digital display antara adapter charger dengan USB Dr. Cozy, kurang lebih sudah sama atau akurat. Kita ke USB Dr. Cozy yang aktif DC dengan struk daya 2,9 volt kali 2,3 ampere sama dengan di maksimal di 25 watt, sekarang di 21, sekian. Nah ini kalau menggunakan adapter charger bawaan ya setara, kurang lebih ya juga segini. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 97 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 15C yang support Mi Turbo Charging 33 watt. Saya hubungkan lewat kabel PD. Nah lihat ini. Kita tunggu sebentar. Mi Turbo Charging aktif tapi tidak ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy, PPS yang aktif. Lihat masih negosiasi daya. Sekarang sudah jalan di 16-17 watt dengan seluruh daya 8,3 volt kali 2, sekian ampere. Tadi maksimal di 18,9 watt, naik turun ya dayanya. Nah, lihat ini dia naik lagi dayanya. Kita tunggu. Nah, sudah jalan di atas 18 watt. Sudah rasional. Ini jalan Mi Turbo Charging. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat nilai Ripple-nya. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 86 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 15C yang support Mi Turbo Charging 33 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti. Lihat, sudah saya hubungkan, start dari baterai 12%, Mi Turbo Charging aktif, ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di ini, adapter charger plus USB Dr. Cozy DC yang aktif. Lihat perkembangan dayanya. Nah, dari sisi adapter charger sudah. Sekarang kita ke USB Dr. Cozy DC yang aktif dengan seluruh daya 8,7 volt kali 3 ampere sama dengan di 26, sekian watt, setara dengan menggunakan kabel charger plus adapter charger bawaan ponsel. Ini saya sudah masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 70 mV. Tes ke ponsel Itel RS4 yang support power charging 45 watt. Saya hubungkan lewat kabel PD. Lihat ini sudah saya hubungkan, start dari baterai 51%. Tidak ada desimalnya. Kita lihat atau kita tunggu sebentar. Nah lihat ini. Ya lihat. Tidak ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif PPS dengan seluruh daya 8,7 volt kali 2,2 ampere. Ini sudah jalan di 20 watt. Nah, kalau sudah jalan di atas 18 watt, bisa saya katakan setara dengan supercharger. Cuman tidak ada desimalnya. Kalau di bawah 18 watt, ya setara dengan fast charging. Sekarang masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 95 mV. Tes ke ponsel Itel RS4 yang support power charging 45 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti dari brand On Prime. Start dari baterai 52%. Kita tunggu sebentar, ada desimalnya atau tidak ketika menggunakan kabel sakti. Lihat ini masih berputar-putar animasinya, ternyata tidak ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Nah, kita cek dari sisi antara adapter charger dengan ini USB Dr. Cozy, kurang lebih sudah akurat. Nah, kita ke USB Dr. Cozy, PPS yang aktif dengan seluruh daya 9,1 volt kali 2,9 ampere sama dengan di 27-28 watt. Lihat dayanya malah masih naik di atas 27 watt. Nah, ini kalau disetarakan menurut saya berdasarkan data ini ya, setara dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel plus kabel bawaan ponsel. Nah, sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 88 mV. Tes ke ponsel Oppo A3X yang support SuperVOOC 45 watt. Saya hubungkan lewat jalur kabel PD. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar.
Lihat masih loading. Start dari baterai 10%. Nah, seperti ini. Kalau digital display dari sisi Anchor, dia mode auto 13 watt. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi ini dahulu. Dari sisi ponsel fast charging yang aktif, bukan SuperVOOC. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PD 3.0 yang aktif dengan setruk daya 8,7 volt kali 1,5 ampere sama dengan di 13, sekian watt, sudah rasional, fast charging yang aktif. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 172 mV. Tes ke ponsel Oppo A3x yang support SuperVOOC 45 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti dari brand On Prime. Kita tunggu sebentar. Masih animasinya jalan, SuperVOOC aktif 45 watt, ada desimalnya, lengkap notifikasinya. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi ini. Sebentar. Ini digital displaynya mati, saya nyalakan. Nah, seperti ini biar kita lihat perjalanan dayanya. Nah, lihat ini. Tapi kok dayanya rendah ya? Apa kurang cocok? Nah, ya kurang paham. Adanya data seperti ini, lihat. 10 watt padahal secara notifikasi SuperVOOC yang aktif. Kalau secara tulisan berubah. Tidak fast charging. Lihat ini. Sebentar, saya ulang lagi. Mungkin ada yang kurang cocok atau bagaimana gitu ya. Mungkin ini minta dibalik seperti ini. Kita lihat saja. Kadang kita charging sebuah device itu seperti itu. Harus dibalik seperti ini juga. Kadang juga seperti itu. Lihat ini sebentar. Kita tunggu ya. SuperVOOC aktif. Lihat dayanya. Lihat ini perkembangan dayanya. Nah, aman di atas 18 watt. Dari sisi adapter charger sudah. Sekarang kita ke USB Dr. Cozy. PD 3.0 yang aktif dengan setruk daya 8,9 volt kali 3 ampere sama dengan di 27 watt. Nah, ini setara dengan menggunakan adapter charger plus kabel charger bawaan ponsel. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 169 mV. Tes ke iPad A16 yang support PD 45 watt. Nah, karena ini adapter chargernya lebih diformulasikan untuk perangkat Apple versi yang terbaru ya, seperti iPhone ataupun lainnya. Ini coba nanti saya chargingnya fokus untuk animasi ini. Ketika dihubungkan ke iPad, dia seperti apa? Karena ini iPad saya versi yang terbaru. Nah, lihat ini, saya hubungkan. Dia sudah saya hubungkan seperti ini. Silakan diperhatikan. Nah, dari sisi sini saja. Ini cukup unik. Lihat ini, saya hubungkan. Nah, lihat. Kita tunggu. Nah, dia ada tulisannya iPad 11 2025. Maksudnya, ini sudah terhubung ke iPad generasi ke-11 2025. Kalau secara kode, nama kode atau serinya iPad A16 generasi 11. Nah, coba saya ulang lagi ya, unik. Lihat ini. Nah, sebentar, saya hubungkan. Lihat ini, silakan diperhatikan. Jadi ini benar-benar bagus, diformulasikan, mampu mengenali perangkat Apple yang versi yang terbaru. Lihat ini, saya hubungkan. iPad 11 2025. Nah ya, jadi ini bagus model animasinya, tapi sayangnya dia itu hanya mampu mengenali perangkat dari device Apple saja, seperti ke Samsung, Huawei atau mulainya dia tidak mampu mengenali, hanya bisa mode auto. Ya, mungkin ya memang benar. Ini benar-benar diformulasikan khusus spesialis untuk perangkatnya Apple. Kira-kira seperti itu. Lihat, dia jalan di 23 watt. Nah, ada tulisannya seperti ini, steady di 23 watt. Nah, dari sisi digital display sudah. Sekarang kita kembali ke Apple iPad-nya. Lihat ini status charging. Biarkan standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PD 3.0 yang aktif dengan setruk daya 14,7 volt kali 1,6 ampere sama dengan di 24 watt. Coba saya samakan. Nah, lihat ini. Dari sisi digital display Anchor 25 watt, 23 watt, dari sisi Cozy 24 watt. Kurang lebih sama ya. Nah, sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat nilai Ripple-nya sayangnya lumayan agak tinggi, tapi saya pause secara acak. Menghasilkan nilai VPP 149 mV. Ini rasional, 149 masih dalam kategori wajar karena ini dia menggunakan voltase 14,7. Masih dalam kategori wajar dan rasional karena voltasenya juga tinggi. Ripple itu ada kaitannya dengan voltase. Semakin tinggi voltase, biasanya juga semakin tinggi Ripple-nya. Jadi ini masuk dalam kategori nilai Ripple-nya
masih dalam batas toleransi. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 yang support super fast charging Samsung 2.0 45 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat, ini sudah saya hubungkan, kita tunggu sebentar. Super fast charging yang aktif, tidak super fast charging 2.0, bisa dilihat tadi tulisannya ya. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi tulisan PPS yang aktif dengan seluruh daya 8,5 volt kali 2,9 ampere sama dengan di 20 watt. Jadi rasional ketika super fast charging yang aktif. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat ini nilai Ripple-nya tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu rendah. Saya paus acak, menghasilkan nilai VPP 58 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Poco N6 Pro turbo charging 67 watt. Saya hubungkan lewat kabel PD. Nah, lihat nih, sudah saya hubungkan, kita tunggu sebentar. Start dari baterai 14%, quick charging yang aktif, notifikasinya. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi seluruh daya antara digital display anchor dengan USB Total Cost. Lihat perkembangan dayanya. Valid ya, pergerakan dayanya silahkan dilihat. Nah ya, jadi digital displaynya benar-benar akurat. Sekarang kita analisis yang aktif PPS dengan seluruh daya 8,5 volt kali 3 ampere sama dengan di 26 watt. Nah, ini setara dengan Mi Turbo Charging 33 watt, cuman bedanya tidak ada desimalnya. Secara seluruh daya sama, plug dengan menggunakan adapter charger ataupun kabel charger bawaan ponsel. Saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat, saya paus secara acak, menghasilkan nilai VPP 80 mV. Nah, ini yang seru, tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro turbo charging 67 watt. Seperti apa performa anchor ini? Daya 45 watt versus ponsel 67 watt. Nah, seru ya? Penasaran? Monggo disimak. Ini saya pacu dengan menggunakan kabel sakti dari brand On Prime. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini. Kita tunggu sebentar. Turbo charging 60 watt aktif, start dari baterai 15%. Seru. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi perkembangan daya antara adapter charger versus USB Total Cost. Lihat, secara adapter charger digital displaynya sudah akurat mengikuti dan rel timnya cukup bagus. Sekarang ke USB Total Cost. PPS yang aktif dengan seluruh daya 8,4 volt kali 3 ampere sama dengan di 25 watt. Lihat, semacam kayak dibatasi. Nah, dia membatasi diri tidak sampai ke di atas, anggap di atas 30 watt, tapi sampai di sini. Secara notifikasi 67 watt yang aktif. Lihat, cukup pinter adapter chargernya, pandai bernegosiasi dengan sistem PPS-nya dia. Dari sisi sini sudah. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat ini nilai Ripple-nya juga tidak terlalu tinggi. Saya paus aja, menghasilkan nilai VPP 76 mV. Tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support Vivo Flash Charging 80 watt. Saya hubungkan lewat kabel PD. Pertama, mode ponsel mati dahulu kalau ke Vivo, biar cara penyampaiannya semakin jelas. Lihat ini masih loading. Kita tunggu sebentar. Start dari baterai 5%, sementara yang aktif petir seperti ini atau standar charging. Kita lihat dari sisi seluruh daya. Pertama, DC yang aktif dengan seluruh daya 4,9 volt. Nah, lihat dia negosiasi daya berubah menjadi PD 3.0. Nah, ini lihat 4,9 volt kali 1,7 ampere sama dengan di 8,8 watt. Nah, coba kita lihat dari sisi sini dahulu sambil menunggu negosiasi daya. Lihat. Nah, ini mode auto. Nah, berubah menjadi PPS. Nah, seperti ini. Proses negosiasi adapter charger anchor ke ponsel Vivo V40 Lite. Lumayan lama proses negosiasinya, bertahap. Pertama dari DC, kemudian ke PD, dan berubah menjadi PPS. Ini kan masih negosiasi daya ini dia. Lumayan panjang ya prosesnya. Kalau mau pengen, lihat ini. Dia masih 00. Nah, ini sudah saya tunggu lumayan lama. Yang aktif PPS tapi dayanya kok 8,4 watt dengan seluruh daya 4,8 volt kali 1,7 ampere. Ya, adanya data seperti ini. Coba saya nyalakan. Secara flash charging aktif tapi dayanya lumayan rendah, atau bisa saya katakan standar charging secara seluruh daya. Coba saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat ini nilai Ripple-nya. Saya paus secara acak, menghasilkan nilai VPP 102 mV. Nah, lihat. Nah ya, adanya data seperti ini. Coba saya nyalakan ponselnya. Mungkin ketika layarnya nyala, mungkin dayanya bisa naik. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini, layar ponselnya sudah nyala. Start dari baterai 5%, flash charging aktif. Lihat, PPS
Nah, sampai layarnya mati tidak ada desimalnya, flash charging aktif tapi PPS yang aktif. Nah, coba kita lihat perkembangan dayanya. Masih tetap ya, kepentok di 8,9 watt. Tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support Vivo flash charging 80 watt. Nah, ini juga sangat seru. Monggo disimak. Adapter charger 40 watt versus ponsel 80 watt saya pacu atau saya pancing dengan menggunakan kabel sakti on prime. Lihat ini, saya hubungkan sekarang. Seperti apa performanya? Lihat ini, kita tunggu sebentar. Pertama, pasti saya buat mode ponsel mati. Lihat ini, start dari baterai 5%, flash chargingnya langsung aktif. Nah, biasanya ini dia masih negosiasi daya. Coba saya tunjukkan antara digital display dengan USB Type-C. Kadang kalau ke Vivo itu negosiasi dayanya lumayan lama. Nah, bukan adapter chargernya lemot, tapi memang sistem yang ada di Vivo ini seperti itu. Proses negosiasinya lama. Lihat, ini masih lihat ini. Dia sudah naik ke 7 volt. Nah, ini tanda-tanda kabar baik. Lihat 8 volt dan sudah di atas 18 watt. Dari sisi adapter charger 27 watt, dari sisi USB Type-C 25 watt. Nah, sekarang saya ke USB Type-C. Seluruh dayanya 8,3 volt kali 3 ampere sama dengan di 20 watt. Sama seperti untuk dihubungkan ke Xiaomi Poco tadi ya, dibatasi daya maksimalnya 20 watt. Pinter. Adapter charger sekali lagi pandai bernegosiasi. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat nilai ripple-nya juga tidak terlalu tinggi. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 49 mV. Nah, sekarang coba saya nyalakan ponselnya, ada desimalnya atau tidak. Dari sisi struktur daya sudah tidak ada masalah. Saya nyalakan dahulu, silakan ditunggu untuk melihat desimalnya ada atau tidak. Lihat ini, ponselnya sudah nyala, start dari baterai 7%, flash charging aktif, ada desimalnya dengan menggunakan adapter charger Anker. Tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all-round fast charging 100 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. Start dari baterai 29%. Fast charging notifikasinya yang aktif. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi perkembangan daya yang ada di digital display Anker dan USB Type-C. Lihat 18 watt sama-sama di 18 watt. Nah, akurasinya bagus digital displaynya. Kita ke USB Type-C. PPS yang aktif dengan struktur daya 8 volt kali 2,2 ampere sama dengan 18,1. Tadi maksimalnya di 18,5. Kalau kita mengaca berpacu pada struktur daya di atas 18 watt, ini masuk dalam kategori supercharger Infinix 33 watt. Nah, cuman karena lewat jalur PPS di sini tulisannya fast charging. Sekali lagi, kalau kita menggunakan patokan struktur daya loh ya, di atas 18 watt ini lihat. Walaupun 0, sekian saya menganggap seperti itu. Jadi saya katakan sekali lagi support supercharger Infinix 33 watt persamanya. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 52 mV. Tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all-around fast charging 100 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti. Lihat ini, saya hubungkan sekarang. Start dari baterai 30%, indikatornya muncul fast charging. Masih tetap dengan menggunakan sama seperti menggunakan kabel yang tidak sakti. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi ini, sebentar, digital display adapter chargernya saya nyalakan. Tapi dayanya bagus kok, dia di atas 18 watt atau setara dengan supercharger. Lihat, dia secara adapter charger 26 watt, secara USB Type-C 24,9. PPS yang aktif. Nah, kita ke USB Type-C, struktur dayanya 8,2 volt kali 3 ampere sama dengan di 24 watt. Setara dengan supercharger Infinix anggap 33 watt. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak. Cukup bagus. Nilai Ripple-nya lumayan rendah, 35 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G yang support hypercharging 120 watt. Saya hubungkan lewat kabel PD. Lihat ini, saya hubungkan sekarang. Kita tunggu sebentar. Start dari baterai 8%, quick charging notifikasinya yang aktif. Biarkan ponselnya standby, kita cek dari sisi digital display Anker dengan USB Type-C. Lihat perkembangan dayanya. Nah, sekarang ke
USB terkursi. PPS yang aktif dengan seluruh daya 7,9 volt kali 2,9 ampere sama dengan di 23 watt. Nah, kalau disetarakan ya sekali lagi setara dengan Mi Turbo Charging 33 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple, saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 46 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G yang support hypercharging 120 watt. Sangat seru ini. Anchor 40 watt versus ponsel hypercharging 120 watt. Lebih seru ketimbang sampean lihat berita MPK. Lihat ini, saya hubungkan sekarang dengan menggunakan kabel sakti. Seperti apa yang terjadi, start dari baterai 9%. Ternyata 67 watt yang aktif, bukan hypercharging 120 watt. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di digital display adapter charger 26 watt. Sekarang kita cek dari sisi USB terkursi PPS yang aktif dengan seluruh daya 7,9 volt kali 3 ampere sama dengan 24,2 watt PPS yang aktif. Sama ya. Jadi bisa kita simpulkan ketika menggunakan kabel sakti rata-rata dibatasi daya maksimal sekitar di area 25 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 43 mV. Tes ke laptop Samsung Chromebook 4 yang support PD 45 watt. Saya hubungkan lewat kabel PD. Lihat ini sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar, masih negosiasi daya yang aktif PD 3.0 dengan seluruh daya 14, sekian volt kali 2,4 ampere sama dengan di 35 watt. Lihat ini dari sisi digital display-nya. Sama ya, akurasinya jos. Kalau ke laptop juga bisa. Nah, lihat ini. Nah, sekarang kita kembali ke USB terkursi. Dari sisi sini sudah dia stabil di 29 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 113 mV. Tes ke laptop Advance Soulmate X ini terdapat dual port USB-C, bisa dilihat di sini. Pertama ini USB-C charging, dia support 12 volt. Nah, kemudian ini Type-C full fungsi atau USB-C full fungsi, dia support 20 volt. Karena adapter charger ini support 20 volt, maka saya hubungkan yang USB-C full fungsi. Lihat ini saya hubungkan sekarang. Kita tunggu sebentar, lihat negosiasinya langsung aktif dan tidak pakai restart segala. Cukup bagus. Kita lihat PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya. Coba saya lihat dari sisi digital display dahulu. Lihat ini. Kalau digital display Anchor 15-17 watt, yang ada di kursi 16,6. Nah, sangat akurat. Kembali ke USB terkursi, lihat 19,8. Nah, 20 volt itu kadang tidak 20 volt bulat ya. 19,8 sudah masuk dalam kategori 20 volt kali 0,8 ampere sama dengan 16,6 watt. Kenapa kok dayanya rendah? Karena laptopnya yang saya charging mode laptop mati. Kalau biasanya hidup dayanya di atas 20 watt. Nah, silakan explore postingan saya tentang laptop ketika hidup. Biasanya ini jalan di atas 20 watt sambil aktivitas kerja. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Boom, langsung Ripple-nya sangat tinggi. Jangan kaget, sudah menjadi kebiasaan laptop ini suka menghasilkan nilai Ripple yang sangat tinggi. Semua adapter charger seperti itu. Sekali lagi, bukan adapter chargernya yang jelek, Ripple-nya sedahsyat ini. Nah, lihat, saya pause secara acak. Menghasilkan nilai VPP 408 mV. Jos Ripple-nya. Tes ke power bank QuickTech yang support input daya 90 watt, namanya ultra fast input. Secara output support daya 150 watt. Nah, kebetulan ini power bank saya lagi habis dayanya. Sekalian saya drop tes. Nah, apakah mampu atau tidak dan seberapa panas adapter charger ini? Saya tes sekarang. Langsung saja saya tidak menggunakan ini ya. Saya tidak menggunakan USB terkursi karena langsung saya buat mode drop test. Nanti ini ada seluruh dayanya. Saya hubungkan sekarang. Nah, kita lihat ini. Nah, lihat dia dayanya habis. Nah, ya. Habis total. Tadi saya kuras sekalian. Nah, seperti ini. Nah, lihat dia baru nyala. Nah, kita lihat ini, dia daya maksimalnya masih loading. Kita lihat dari sisi ini. Yang ada di adapter charger Anchor. Dia dayanya sudah jalan di 17 watt. 15 watt. Nah, kalau habis total biasanya seperti ini. Nah, sudah jalan di ini 30-41 watt. Nah, kita lihat ini. Nah, lihat ini ya, persentase baterainya sudah mulai jalan pelan-pelan. Nah, 0,015%. Daya maksimalnya dia 41 watt. Coba kita cek dari sisi seluruh daya. Nah, lihat ini seluruh dayanya dia.
dia outputnya ketika ke power bank 2 ampere kali 19,6, sama dengan ya ini, sama dengan di sebentar, nah ini 39,5 watt. Nah selanjutnya coba saya timer dalam waktu 30 menit mampu mengisi berapa persen dan seberapa panas temperatur dari adapter charger ini. 37 menit telah berlalu, maaf agak telat 7 menit dari apa yang saya sampaikan, biasanya 30 menit. Kita cek dari sisi power banknya, terisi 72%. Nah, dayanya masih stabil di 39 watt, sama seperti pertama kali colok. Kita cek dari sisi adapter chargernya. Nah sebentar, ini saya cek dari sisi dayanya dahulu. Lihat ini, dia masih stabil di 39 dan 41. Sekali lagi, sama seperti pertama kali colok. Saya suka dengan adapter ini, sekali lagi, karena dayanya stabil. Nah sekarang kita cek dari sisi temperatur. Tadi lihat, dia masuk ke temperatur cooling atau panas, mode pendinginan, kira-kira seperti itu. Mohon dikoreksi ya, saya bahasa Inggris saya jelek. Lihat ini. Nah, masuk ke mode pendinginan atau ya temperaturnya panas. Kenapa kok panas? Ini tidak ada berapa derajat Celcius kan gitu. Coba saya tes ini dari sisi menggunakan termogan saja, biar lebih detail. Nah, lihat ini ada termogan seperti ini. Saya lihat seperti ini. Laser sudah nyala, saya dekatkan. Dia mencapai lihat ini sebentar. 65 derajat Celcius, panas menyengat di atas rata-rata. Nah, tapi dia tidak drop, kan kuat gitu ya. Saya menganggap dari sisi kuatnya. Kalau teman-teman mempermasalahkan, wah panas menyengat kayak setrika, ya tidak tahu lagi. Setiap orang punya pandangan yang berbeda-beda. Lihat 66 derajat Celcius. Sekali lagi, temperaturnya panas menyengat, walaupun mesin pendinginnya sudah bekerja. Mungkin antara bebannya berlebihan sehingga mesin pendinginnya tidak mampu dia mendinginkan temperaturnya, sehingga masih kebablasan gitu ya, mencapai hingga 66 derajat Celcius. Tapi sekali lagi tetap saya apresiasi adapter charger ini karena dia tidak drop, sekali lagi panas menyengat, tidak drop dan dayanya stabil. Jadi yang saya suka sekali lagi dayanya stabil. Saya all out masalah temperatur panas dan tidak drop, saya suka. Coba saya cek dari sisi ini, dari sisi power banknya. Hangat normal cuma 40 derajat Celcius karena dia mintanya 90 watt, kok dikasih 41 watt atau 39 watt kan gitu. Lihat ini saya dekatkan. Nah, dari sini mungkin sudah sampai di sini saja tentang drop test dari kemampuan maksimal adapter charger Anker ini. Saya stop timernya. Tes speed charging ke ponsel Samsung Galaxy A36 yang support super fast charging Samsung 2.0 40 watt. Kita cek dahulu dari sisi sistem baterai yang ada pada ponsel Samsung ini. Nanti start dari baterai 5%. Secara mAh 5% itu 250 mAh, tingkat kesehatan baterai good, menggunakan jenis baterai Li-ion, kapasitas maksimalnya 5000 mAh. Saya hubungkan sekarang karena yang saya kejar adalah speed chargingnya. Jadi nanti prosesnya saya buat mode ponsel mati biar efisiensinya atau speednya semakin bagus. Saya hubungkan sekarang, lihat ini, lihat sebentar. Nah, super fast charging aktif. Coba kita lihat dari sisi animasinya. Nah, lihat dia mencapai pada daya 20 watt mode auto seperti ini. Nanti selanjutnya saya kontrolnya lewat adapter charger ini ya, digital display-nya atau status dayanya. Timernya saya nyalakan sekarang. Kemudian yang saya kejar karena speed chargingnya saya buat mode ponsel mati, ini saya matikan. Nah, sebentar. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita tunggu sampai 60 menit kalau ke ponsel Samsung ini mampu mengisi hingga berapa persen. Nah, lihat ini lihat detik ke 47 detik terisi 7%. Kemudian coba kita lihat dari sisi ini yang ada di adapter charger, dia mode auto 26 watt 25 watt. Coba ya, saya klik, mungkin ada, nah lihat ini dia seperti ini. Mungkin diklik lagi, tidak, saya buat mode auto saja lah ya. Nah lihat ini, nah dia seperti ini. Nah oke, selanjutnya kita tunggu sampai 60 menit mampu mengisi berapa persen ke ponsel Samsung ini. 30 menit telah berlalu. Kita cek dari sisi ponselnya dahulu. Nah, saya nyalakan. Lihat ini, saya miringkan seperti ini biar terlihat. Terisi 61% dalam waktu 30 menit. Ingat, ini tadi notifikasinya
super fast charging 25 watt. Nah, sekali lagi 61% dalam waktu 30 menit. Sekarang kita cek dari sisi adapter chargernya, karena sebentar saya nyalakan. Lihat, tadi pertama kali colok di area 26 25, sekarang tersisa 20 21 watt. Jadi lumayan stabil dayanya. Dia tidak terlalu tinggi, kemudian tingkat penurunannya tidak terlalu rendah. Lihat, cuma turun sekitar 5 watt dalam waktu 30 menit, cukup stabil. Kemudian coba kita cek dari sisi lainnya, dari sisi temperatur. Lihat, dia dalam kategori aman. Nah, coba saya cek dari sisi lainnya. Nah, seperti ini, dan kembali ke sini. Sekarang coba saya cek dengan menggunakan termogan. Nah, lihat ini temperaturnya menggunakan termogan. Dia di area hangat normal ya. Ini lihat, di 36, 43, 47. Lihat, 47 paling tinggi. Masih dalam kategori hangat normal, tidak panas menyengat. Lihat. Nah, 46 ya, tadi maksimalnya di 46. Kemudian coba saya cek dari sisi temperatur ponsel, juga hangat normal. Ya, karena ponsel 45 watt, dia jalan di super fast charging Samsung 20 watt, pasti hangat normal. Lihat ini. Aman. Sangat aman untuk ponsel yang ingin tingkat kesehatan baterainya terjaga. Selanjutnya, kita tunggu sampai 60 menit mampu mengisi berapa persen. 1 jam lebih 7 menit telah berlalu. Kita cek ponselnya. Nah, lihat, sebentar saya miringkan. Lihat, terisi 91% dalam waktu 1 jam lebih 7 menit. Saya stop dulu timernya. Biasanya kalau keluar notifikasi super fast charging Samsung 2.0 dalam waktu 1 jam lebih 1 menit, dia terisi 91%. Nah, ini mungkin karena keluarnya dia super fast charging 20 watt, jadi agak terjadi perlambatan sekitar 5 sampai 6 menit, wajar lah ya. Sekarang kita cek dari sisi daya yang ada di adapter charger, tersisa daya 2 watt atau 3 watt. Jadi ini sudah mengalami perlambatan daya. Jadi efektifnya ngisi atau charging ke ponsel Samsung 40 watt itu ya sekitar segini waktunya. 1 jam atau lebih sedikit, itu sudah cukup bagus sekali speed chargingnya. Tes speed charging dan temperatur ke iPad A16 atau generasi ke-11. Nah, ini saya hubungkan dengan menggunakan kabel PD juga dari brand Anker. Anker Zolo 240 watt saya hubungkan sekarang. Lihat ini, mulai saya hubungkan ke iPad-nya. Silahkan dilihat animasinya. iPad 11 2025 terbaca dengan baik. Nah, dari sisi ini sudah tercharging. Lihat ini. Timernya saya nyalakan sekarang. Coba saya gunakan speed charging dalam waktu 30 menit. Nah ya, coba kita lihat dari sisi lainnya. Lihat ini. Nah, lihat ini, dia kondisi temperaturnya masih dingin. Saya buat mode seperti ini, saya buat mode seperti ini, saya buat mode seperti ini. Selanjutnya, coba kita cek dari sisi iPad-nya. Nanti start ini, lihat. Start dari baterai 33 atau 34%. Lihat ini. Nah, coba saya matikan iPad-nya, kemudian kita cek dayanya. Tadi stabil di 23 watt. Dari teori iPad-nya ini 45 watt PD-nya. Lihat ini. Selanjutnya kita tunggu sampai 30 menit mampu mengisi berapa persen dan temperaturnya seberapa panas adapter chargernya. 33 menit telah berlalu, mohon maaf agak telat sedikit. Kita cek dari sisi adapter chargernya dahulu. Nah, ini yang saya suka ketika adapter charger Anker digital display ini digunakan untuk charging ke iPad, mungkin juga iPhone ya. Dia itu datanya sinkron dan terbaca dengan baik. Lihat, walaupun lewat kabel charger seperti ini saja. 68%. Artinya ini baterainya terisi 68%. Dayanya masih di 17 watt. Cukup unik. Coba kita lihat dari sisi lainnya. Nah, hangat normal. Dari sisi lainnya, lain aman, 68%. Coba saya buktikan 68%. Saya lihat dari sisi iPad-nya. 68%. Sinkron ya. Sebuah lompatan teknologi yang cukup bagus. Semoga saja kedepannya juga bisa sinkron, misalnya ke Samsung, Huawei, Xiaomi ataupun lainnya, kan bagus, enak gitu ya. Nah, sekarang coba saya cek dari sisi temperatur adapter charger lewat termogan. Lihat ini, 41, 42,
Nah, hangat normal ya 42, 43. Hangat normal. Lihat ini 43, 44. Saya pegang hangat normal, tidak panas menyengat. Nah, coba dari sisi temperatur iPad-nya, lihat ini. Aman, dingin bahkan. Nah, hangat lah. Lihat ini saya jalan-jalankan. Jadi aman untuk charging ke iPad dan tersinkron dengan baik datanya. Jadi kesimpulannya, adapter charger Anker Nano 45W digital display. Dari sisi build-in quality cukup bagus. Anker bukan kaleng-kaleng. Masalah build-in quality semua sudah paham. Lalu dari sisi kemampuan fast charging sudah saya tes, mulai dari daya yang 15W hingga 120W tidak ada masalah. Semuanya support fast charging. 100% support fast charging. Tinggal pandai-pandainya kita kapan menggunakan kombinasi kabel PD reguler atau kabel sakti agar tercipta sebuah sistem fast charging yang maksimal. Contoh misalnya ke ponsel yang ruwet, tadi ke Realme Dart Charging 3W, ya gunakan kabel sakti agar Dart Charging yang aktif muncul desimalnya. Hingga ke Xiaomi 120W misalnya, ya gunakan kabel sakti agar muncul desimalnya. Tadi ke Xiaomi 120W muncul 67W yang aktif, ada desimalnya. Wajar ya 67W mentoknya karena ini adapter charger 45W. Lalu dari sisi speed charging tadi sudah saya tes ke Samsung super fast charging 40W. Sayangnya notifikasi yang muncul dia itu super fast charging 20W, tapi cukup bagus kok speed chargingnya. Menurut saya sudah memuaskan. Start dari baterai lowbat hingga terisi sekitar 90%, membutuhkan waktu 1 jam lebih 7 menit. Ingat, super fast charging 25W yang aktif. Ketika yang aktif super fast charging 45W, biasanya baterai lowbat hingga terisi sekitar 90% membutuhkan waktu 60 menit. Cuma selisih sekitar 7 menit dibandingkan dengan menggunakan adapter charger yang muncul notifikasi super fast charging 45W dengan temperatur hangat normal mulai dari adapter charger maupun ponselnya. Salah satu keunggulan dari adapter charger ini yang saya suka ketika digunakan untuk charging ke device-nya Apple. Tadi misalnya ke iPad A16. Dia itu sinkron ya datanya, persentase baterainya start dari berapa, kemudian device-nya jenisnya apa terbaca. Cukup bagus. Lalu juga menggunakan temperaturnya ketika tadi saya speed charging dalam waktu 30 menit ke iPad ini juga tidak terlalu panas temperaturnya. Nah sayangnya ini dia itu hanya sinkron datanya ke device Apple saja, tidak sinkron misalnya ke Samsung, Xiaomi, Huawei, tidak terbaca, cuma terbaca dayanya saja berapa outputnya. Itu kekurangan dari adapter charger ini. Semoga saja kedepannya bisa sinkron untuk semua device yang support fast charging ataupun super fast charging. Lalu dari sisi kemampuan lainnya, dia juga support untuk charging ke laptop. Tadi saya tes ke daya 45W, voltase 20V, bahkan saya gunakan untuk charging ke powerbank. Yang lucu, nah ketika dia diversuskan ke powerbank yang daya inputnya 90W, dia mentok pada daya tadi 41W. Yang saya suka, dia itu dayanya stabil. Saya drain dalam waktu 30 menit dengan temperatur yang sangat luar biasa panasnya. Sekali lagi yang saya suka, dia tidak drop dan dayanya stabil walaupun temperaturnya di atas 60 derajat Celcius. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam tes adapter charger Anker Nano 40W digital display ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau urusan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silahkan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman membeli adapter charger ini ataupun alat tes lainnya, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.